Yang pertama, latar belakang diadakan kebijakan politik dan bentukan organisasi politik yang dibentuk oleh pemerintah Jepang. Hal ini melatar belakangi kebijakan politik pemerintah Jepang di Indonesia adalah karena Jepang mengalami kekalahan di berbagai medan pertemuan Asia Pasifik, sementara rakyat Indonesia terus melakukan perlawanan di berbagai daerah. Jepang ingin menguasai politik Indonesia dengan cara membentuk berbagai organisasi. Bentukan Jepang di Indonesia adalah salah satu konsep dalam topik mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Periode ini merupakan salah satu bagian dari sejarah peradaban Indonesia modern. Organisasi bentukan Jepang di Indonesia adalah ragam organisasi yang dibentuk oleh pemerintahan militer Jepang pada masa penjajahan di Indonesia dalam rangka mobilisasi sumber daya alam dan sumber daya manusia kolonial Hindia Belanda Indonesia. Pembentukan organisasi ini berlangsung di banyak aspek kehidupan masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya, hingga militer. Mobilisasi sumber daya ini dilakukan dalam rangka mendukung upaya Jepang yang sedang melaksanakan Perang Asia Timur Raya. Beberapa organisasi bentukan negara Jepang di bidang politik antara lain Gerakan 3A, Putra Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai, Himpunan Kebaktian Jawa, dan Sendebu atau kelompok propaganda. Awal kedatangan penduduk Jepang di Indonesia karena Jepang ingin menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia agar ekonomi Jepang kembali membaik setelah mereka terlibat dalam Perang Dunia Kedua melawan Sekutu. Untuk memenangkan perang melawan Sekutu, Jepang menerapkan ekonomi perang di Indonesia. Di bidang moneter, pemerintah penduduk Jepang berusaha sekeras-kerasnya untuk mempertahankan nilai golden atau rupiah Hindia Belanda. Tujuannya ialah agar harga barang dapat dipertahankan seperti sebelum perang dan untuk mengawasi lalu lintas permodalan dan arus kredit. Tahapan kebijakan pemerintah Jepang dalam bidang ekonomi Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan dalam bidang ekonomi. Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang pada intinya terpusat pada tujuan mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada dua tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut, yaitu tahap penguasaan dan tahap menyusun kembali struktur. Pada tahap penguasaan, Jepang mengambil alih pabrik-pabrik gula milik Belanda untuk dikelola oleh pihak swasta Jepang, misalnya Meiji Seiryo Kaisha dan Okinawa Seiryo Kaisha. Adapun dalam tahap restrukturisasi atau menyusun kembali struktur, Jepang membuat kebijakan berikut. Pertama, ada sistem autarki, yakni rakyat dan pemerintah daerah wajib memenuhi kebutuhan sendiri untuk menunjang kepentingan perang Jepang. Bidang perkebunan di masa Jepang mengalami kemunduran. Hal ini berkaitan dengan kebijakan Jepang yang memutuskan hubungan dengan Eropa yang merupakan pusat perdagangan dunia. Yang ketiga, tanaman perkebunan yang kurang berguna bagi kepentingan perang diganti dengan tanaman jarak yang digunakan untuk pelumas mesin. Yang keempat, tanah-tanah yang zaman Belanda dijadikan perkebunan. Pada masa pendudukan Jepang dirubah menjadi tanah pertanian. Yang kelima, upaya peningkatan bahan pangan berupa beras dan jagung dengan jalan membuka lahan pertanian baru. Dalam kaitan ini, Jepang telah membentuk badan yang diberi nama Shokuryo Konri Zimusho atau Kantor Pengelolaan Pangan. Nah, yang keenam, banyak pabrik gula yang ditutup. Dan yang ketujuh, Jepang membuka pabrik mesin, paku, kawat, dan baja pelapis granat, tetapi semua usaha itu tidak berkembang lancar karena kekurangan suku cadang. Nah, yang kedelapan, sistem Tonarigumi, yakni dibentuk organisasi rukun tetangga yang terdiri atas 10-20 kakak untuk mengumpulkan setoran kepada Jepang. Yang kesembilan, Jepang memonopoli hasil perkebunan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1942 yang dikeluarkan oleh Gun Seikan. Yang ke-10, adanya pengerahan tenaga yakni Romusa. Mereka dipekerjakan di lingkungan terbuka, misalnya di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Pada awalnya, tenaga kerja dikerahkan di Pulau Jawa yang padat penduduknya, kemudian di kota-kota dibentuk barisan Romusa sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga Romusa. Panitia pengerahan tersebut disebut Romo
Romu Ryokai yang ada di setiap daerah. Nah, yang terakhir, para petani harus menjual hasil produksi padinya kepada pemerintah sesuai dengan kuota yang telah ditentukan dengan harga yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Jepang mengumpulkan bahan mentah untuk industri perang. Ada 2 tahap perencanaan untuk mewujudkan tujuan tersebut.